Halo para kaum rebahan yang habis tahun barunya cuman sendiri, bagaimana kabarnya? Masih menjomblo sampai sekarang? Kembali lagi bersama saya Wahyu 1790. Kali ini saya akan merekap satu film action yang sangat-sangat keren dan mempunyai banyak asupan adrenalin yang bikin kalian ikut membrutal. Dan inilah dia, Bang. Berlatar di sebuah penjara, di mana seorang napi terlihat sangat senang sambil menunjukkan poster foto seorang napi yang akan dibebaskan. Ini dia orangnya, kita sebut saja Slim, di mana Salim sangat dikagumi oleh semua napi lain yang ada di penjara, sehingga ia sangat disambut atas kebebasannya. Setelah bebas dari penjara, para bawahannya kemudian mengantarnya ke apartemen yang ternyata para bawahan sudah mempersiapkan dua wanita penari balet untuk melayaninya. Beberapa saat kemudian para bawahan mendengar ada suara yang sangat mencurigakan, sehingga mereka semua langsung berpencar untuk mencari suara tersebut. Namun tiba-tiba seorang pembunuh bayaran berhasil membantai semua anak buah Salim yang ternyata ia sedang mencari Salim untuk ia bunuh. Ini dia si pembunuh bayaran itu, kita sebut saja Bang. Saat berhasil menemukan Salim, di mana Salim langsung menawarkannya uang yang sangat banyak agar si pembunuh tidak membunuhnya. Namun Bang tidak menginginkan tawaran dari Salim, sehingga Bang langsung menembaknya. Beralih ke markasnya, sang bos bernama Tony yang sangat memuji hasil kinerja Bang dikarenakan ia sangat berbakat sebagai pembunuh terbaik sepanjang masa. Namun di balik semua itu, ada seseorang bernama Johnny, yaitu anak dari Tony, sangat iri melihat Bang yang terus-terusan dipuji oleh sang ayah. Yikes. Beberapa saat kemudian terlihat Bang sedang mendatangi sebuah tempat hiburan malam, di mana Bang langsung membawa pergi seorang wanita bernama April. Namun saat itu posisi April masih sedang live, di mana ia langsung dibawa oleh Bang, yang ternyata April adalah pacar Bang. Bos yang melihat hal itu tidak bisa berbuat banyak karena mengenali sosok Bang. April, what the? And she's live! Keesokan harinya terlihat Bang sedang olahraga untuk menjaga fisiknya. Namun beberapa saat Tony tiba di rumah Bang bersama bawahannya yang ingin memberitahu Bang bahwa DJ akan menikah. DJ yang merasa bahwa itu akan menjadi hari bahagianya, namun itu tidak berlangsung lama dikarenakan Tony tiba-tiba membunuhnya dengan alasan bahwa jika DJ menikah, ia akan pensiun dari pekerjaannya dan ditakutkan jika ia membocorkan kejahatan mereka semua. DJ. No. Princeton. Setelah itu Bang diperintahkan untuk menghilangkan mayat DJ dengan merendamnya di dalam cairan kimia agar mayatnya hancur dan tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Beberapa saat kemudian terlihat Bang sudah berada di bar sedang memesan minuman, namun tiba-tiba Let me help you with that. beberapa tembakan mengenai tubuh Bang sehingga ia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tony yang berada di rumah sakit menyuruh para dokter untuk menyelamatkan anak buah kesayangannya. Jika mereka tidak berhasil menyelamatkannya, maka mereka semua akan menerima akibatnya. Yang ternyata Tony ini adalah orang yang kebal hukum, di mana jika ia bertindak, maka karir mereka semua bisa saja terancam apabila mereka tidak berhasil menyelamatkan anak buah kesayangan Tony. If he doesn't live. Do you understand what I'm saying? All right, where are we at? Okay, stand by. Beberapa hari kemudian terlihat Bang sudah tersadar dari komanya dan bertanya-tanya kepada dokter tentang bagaimana ia bisa selamat dari tembakan bertubi-tubi yang mengenainya. Dokter menceritakan bahwa sewaktu ia dibawa ke UGD, ada sepasang suami istri yang mengalami kecelakaan ketika mereka menuju rumah sakit untuk persalinan. Sang ibu dan anak berhasil selamat, tetapi sang ayah meninggal di tempat. Beruntung nasib Bang, di mana sang ibu menyetujui untuk mendonorkan jantung suaminya agar Bang bisa diselamatkan. Donor and implanted it.
Mendengar perkataan dokter, membuat Beng merasa penasaran dan memutuskan untuk mencari orang yang menolongnya. Ia kemudian berjalan ke ruang bayi untuk mencari petunjuk. Dan ternyata saat Beng berada di sana, ia berhasil mendapatkan petunjuk dari bayi yang baru lahir dan terdapat nama ibunya yang bernama Delani. Yang ternyata Delani masih dirawat di rumah sakit ini akibat belum pulih sehabis melahirkan. Daniel? Beberapa hari kemudian saat Beng sudah bisa dibawa pulang, Tony dan anak buahnya menjemput Beng untuk membawanya ke markas. Ternyata Tony dan para bawahan sedang merayakan kesembuhan Beng dan mempersembahkan kepala orang yang menembaknya sewaktu di bar. Namun Beng tetap bersikap dingin. Melihat hal itu, Tony menyarankan agar Beng pulang beristirahat terlebih dahulu dan berjanji akan memberikan Beng pekerjaan baru ketika ia sudah sepenuhnya pulih. Dimaksud agar Beng tidak kehilangan kemampuan membunuhnya. Mom will take you home. Di sisi lain, Delani terheran-heran dikarenakan tagihan rumah sakitnya sudah sepenuhnya dibayar lunas. Delani memberitahu dokter bahwa siapa orang yang berbaik hati membayarkan semua tagihan rumah sakitnya. Sang dokter tak bisa memberitahunya tentang hal itu dan hanya meminta Delani untuk fokus saja menjalani hidup dan membesarkan anaknya dengan bahagia. Your bill's been paid. Go and enjoy your life. Di sisi lain, Beng yang sudah menjalani operasi jantung diliputi kebimbangan. Ia yang sering merasa gelisah memikirkan dosa-dosa yang ia perbuat di masa lalu. Beng kemudian curhat kepada Tony tentang kecemasan yang saat ini ia derita. Namun Tony memberitahu Beng bahwa tidak usah memikirkan hal itu. Ditakutkan jika Beng pensiun, kemampuan dan jati diri Beng akan semakin memudar dan perlahan menghilang. Akhirnya Beng kembali melaksanakan tugasnya. Ia menyiapkan senjata dan menyiapkan beberapa uang lalu pergi memburu targetnya yang berada di dalam mobil. Di sisi lain, Tony merasa senang sekaligus puas mendengar bahwa Beng kembali aktif menjadi pembunuh yang tak kenal ampun seperti dulu. Tony memberikan upah hasil kerja keras Beng dan menyuruhnya untuk menikmati hidup. Namun Johnny, putra kandung Tony, merasa tidak senang. Ia iri dan cemburu karena ayahnya lebih bangga kepada Beng daripada dirinya. Bukannya pergi menikmati hidup, Beng justru pergi ke sebuah bangunan tua. Di sana pemilik bangunan sudah menunggunya, yang ternyata Beng datang bukan tanpa alasan. Ia berniat untuk membeli bangunan tua itu, entah buat apa. This fucking place is all yours. Setelah membeli bangunan tua, Beng terlihat sudah tiba di rumah yang ternyata sudah ada April yang menunggunya. Dengan raut wajah kesal, April memarahi Beng karena kunci rumah yang biasa ia pakai ternyata sudah tidak bisa digunakan. April mulai curiga dengan perubahan sikap Beng sejak ia keluar dari rumah sakit. April mengatakan kepada Beng tentang apa yang sudah dilakukan pihak rumah sakit kepadanya. Namun Beng tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya diam dan memberikan beberapa uang kepada April sambil memintanya untuk pergi dari rumah ini. Keesokan harinya Beng terlihat mengawasi rumah Delani dan mengikuti setiap tempat yang Delani datangi. Di mana saat Delani berada di dalam supermarket, Beng juga berada di dalam sambil mencoba untuk mendekatinya. Mereka akhirnya bertemu di mana Beng memberitahu Delani bahwa ia adalah orang yang menerima donor jantung dari mendiang suaminya. Delani yang merasa terharu namun juga merasa senang karena bisa menolong seseorang, di mana Delani mengajak Beng untuk mengobrol di taman. Beberapa saat kemudian terlihat mereka sudah berada di taman. Beng menceritakan bahwa dirinya bekerja di sebuah pelelangan barang, di mana ia berencana akan berhenti dari pekerjaannya karena ingin memulai hidup yang baru. It's a step above lady's shoe, trying to get out. Yang ternyata Beng berniat memperbaiki hidupnya setelah mendapat kesempatan kedua dan berjanji akan menjadi lebih baik lagi. Sebelum berpisah, Beng memberitahu Delani ia berharap bisa bertemu dengannya lagi. Delani hanya tersenyum dan menyuruh Beng untuk menjaga jantung milik suaminya dengan sebaik-baiknya. Take care of it, okay? I will. Keesokan harinya saat Beng berada di markas,
Tony memberinya misi baru untuk menghabisi seorang notaris yang telah berkhianat. Beng hanya mengangguk dan langsung berangkat ke lokasi yang diberikan oleh Tony. Namun Beng merasa bahwa ia tidak seharusnya melakukan pekerjaan ini terus-menerus karena sudah berjanji kepada Delaney untuk memulai hidup yang baru. Meskipun merasa terus bersalah kepada dirinya, tetapi Beng tetap melaksanakan tugasnya, yaitu menghabisi para target dengan cepat tanpa memberi ampun. Setelah menghabisi semua target yang diberikan Tony, Beng yang berada di markas berniat mengambil uang bayarannya. Namun Johnny memiliki sedikit keraguan kepada Beng yang terlihat berbeda dan sudah tidak seperti dulu lagi. Namun Beng berusaha menyembunyikannya dengan tetap bersikap tenang dan dingin sehingga membuat Johnny justru semakin kesal. I won't tell Daddy. Beberapa saat kemudian terlihat Johnny yang ingin menjemput pacarnya di sebuah apartemen. Namun saat Johnny tiba di apartemen sang pacar, ia melihat Momo alias rekan kerjanya yang keluar dari apartemen sang pacar. Johnny yang tidak ingin suuzon berusaha berpikir positif, namun saat ia masuk ke dalam kamar sang pacar, Johnny mendapati kamar yang sudah berantakan dan sang pacar yang sedang mandi wajib, sehingga membuatnya sangat marah dan... Johnny? Saat berada di markas, Johnny langsung curhat kepada sang ayah tentang kejadian yang baru saja terjadi, di mana Beng yang berada di sana hanya mendengarkan saja dengan tenang. Tony yang mendengar penjelasan Johnny merasa bahwa itu sudah kelewatan batas, sehingga ia langsung menugaskan Beng untuk menyelesaikan semua ini. Di sisi lain, Momo yang belum mengetahui bahwa dirinya sedang diincar oleh Beng, terlihat Momo sedang berduaan bersama kekasihnya di sebuah lorong hotel yang ternyata sang kekasih berniat untuk pulang. Setelah sang kekasih pulang, Momo menyadari kehadiran Beng yang datang untuk membunuhnya. Setelah membunuh Momo, terlihat Beng sedang berada di pinggir danau bersama Delaney dan terlihat mereka sudah semakin akrab. Sehingga Delaney mengajak Beng untuk makan malam di rumahnya. Beng dengan senang hati menerima tawaran itu. Namun tanpa mereka sadari, April sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Saat malam terlihat Beng mendatangi tempat kerja April sambil membawa kantongan hitam berisi semua barang milik April. Yang ternyata Beng ingin mengakhiri hubungan mereka sepenuhnya, namun hal itu membuat April sangat marah dan berkata kepada Beng bahwa demi seorang janda yang sudah memiliki anak satu, ia rela meninggalkannya. April juga mengancamnya bahwa ia akan membocorkan semua rahasia Beng, namun hal itu tidak ditanggapi Beng dan memilih meninggalkan April. Before, let's work it out. Take care, April. Tak lama setelah mereka berpisah, April langsung mendatangi Johnny dan memperlihatkan sebuah foto yang ia ambil di taman saat Beng bersama Delaney. Johnny yang mengenali wanita tersebut dan memberitahu April bahwa itu adalah wanita yang memberikan jantung suaminya kepada Beng. Johnny yang menduga bahwa Delaney mendekati Beng karena merasa bahwa ada bagian kecil dari suaminya yang hidup di dalam diri Beng. Selain itu, April juga memberitahu Johnny bahwa Beng seringkali menghilang selama berhari-hari. Ia bahkan menemukan selembar kertas berisi alamat misterius di tempat sampah yang diduga berkaitan dengan kepergian Beng akhir-akhir ini. Her and her husband were in some kind of accident. That's how we got his new heart. I found these in there. Dengan informasi yang diberikan April, Johnny langsung mendatangi alamat yang terdapat di kertas itu untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tiba, Johnny mendengar suara-suara aneh dari bangunan itu, sehingga Johnny langsung mendekat untuk melihatnya. Saat Johnny mengintip ke dalam, yang ternyata ia melihat orang-orang yang seharusnya sudah dibunuh oleh Beng ternyata masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. Johnny langsung memotret keadaan di dalam gedung itu menggunakan ponselnya. Momo yang menyadari kehadiran Johnny
sehingga ia mencoba untuk menghentikannya dan mengejarnya. Johnny yang berhasil lolos sehingga Momo langsung memberitahu Beng bahwa tempat persembunyian mereka sudah diketahui oleh Johnny. Di sisi lain, Johnny yang sudah tiba di markas langsung memberitahu Tony tentang kejadian yang baru saja ia lihat, yang ternyata selama ini Beng tidak pernah melaksanakan perintah pembunuhan yang ditugaskan kepadanya, yang ternyata semua target disembunyikan oleh Beng di sebuah gedung tua yang terletak jauh di pinggiran kota. Setelah melihat bukti-bukti itu, Tony merasa sangat marah karena sudah dikhianati oleh anak buah kesayangannya. Tony baru menyadari bahwa semenjak Beng keluar dari rumah sakit, ia mengalami banyak sekali perubahan dan tidak lagi seperti dulu. Yang ternyata Beng mengalami perubahan di mana ia memilih untuk tidak membunuh lagi dan menyelamatkan orang yang ditargetkan oleh Tony untuk dibunuh. Yang ternyata Beng hanya mengirimkan Tony sebuah foto seolah targetnya sudah berhasil dibunuh. Cell phone. Chicken blood. Mengetahui fakta kebohongan Beng, Tony merasa sangat dikhianati sekaligus marah karena anak buah kesayangannya yang sangat ia cintai justru berbalik mengkhianatinya. Sehingga Tony memerintahkan anaknya untuk menghabisi semua orang yang ada di sana, termasuk Beng. Mendengar hal itu, Johnny merasa bersemangat karena sejak dulu sudah sangat membenci Beng. We gotta do this, guy. Now. Giovanni, Di sisi lain, Beng menyuruh Delany untuk meninggalkan tempat ini dan memberikannya sejumlah uang dikarenakan situasinya akan sangat berbahaya jika ia berada di sini. Delany yang tidak mengerti maksud Beng membuatnya bertanya-tanya, namun Beng tidak menjawab sepatah kata pun sehingga Delany menurut saja lalu meninggalkan tempat ini. This is 50 grand. I remember you telling me about it in the park. Beberapa saat kemudian terlihat Beng yang sudah berada di rumah sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya yang akan terjadi, yang ternyata anak buah Tony sudah mengepung rumahnya. Setelah berhasil mengalahkan bawahan Tony, Beng terlihat sudah berada di rumah sakit dan hendak mencuri helikopter milik rumah sakit. Ia menggunakan helikopter itu agar bisa lebih cepat sampai ke gedung tuanya sebelum Johnny tiba di sana. Setelah berada di sana, Beng memerintahkan semua orang yang berada di gedung itu untuk bersembunyi di tempat aman sebelum terjadi sesuatu. Setelah melakukan persiapan dan Johnny yang sudah tiba di sana, sehingga mereka semua beradu tembakan. Dengan keahlian dan kemampuan Beng dan para korban yang ia selamatkan, mereka berhasil melumpuhkan anak buah Johnny yang masuk ke dalam gedung. Beng yang berhasil menembak Johnny sehingga membuatnya tidak bisa melawan, di mana Johnny yang terus meminta maaf kepada Beng agar dirinya tidak dibunuh, namun setelah menghabisi Johnny, Beng menelpon Tony dan mengatakan bahwa ia akan mendatanginya, yang ternyata Tony sudah menyandra Delany dan juga anaknya, sehingga Tony kembali mengancam akan membunuh mereka apabila Beng berani datang ke sini. Sebelum hal buruk terjadi, Beng mendatangi rumah Tony bersama orang-orang yang ia selamatkan. and the kid. We gotta go. Come on. Tembak-tembakan pun terjadi di mana saat mereka berada di kediaman Tony, di mana Beng dan Momo berhasil masuk ke dalam rumah Tony. Di sisi lain, Momo yang kehabisan peluru memilih berduel dengan anak buah Tony dengan tangan kosong. Di sisi lain, Beng yang berhasil menemukan bayi yang berada di ruang buku. Namun saat Beng hendak menyelamatkannya, tiba-tiba April menikamnya dari belakang namun tidak membuat efek apa-apa kepada Beng, sehingga April yang ketakutan memilih melarikan diri. Tak lama kemudian Tony muncul di hadapan Beng dan hendak melawan Beng dengan membawa sebuah kapak, namun dengan usia yang sudah tua dan tanpa memikirkan bahaya, Tony dengan mudah dikalahkan oleh Beng. I will.
Di sisi lain, Delaney yang berhasil diselamatkan oleh rekan-rekan Beng, namun Delaney yang sangat panik berusaha menyelamatkan sang anak yang masih berada di dalam rumah. Akan tetapi, beberapa tahun berlalu, kini Beng dan Delaney bersama sang anak memilih menjalin hidup bersama dan film pun tamat.